Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Buku Losing My Virginity ini bila diartikan secara gamblang berarti kehilangan keperjakaan. Tapi tentu saja itu bukanlah buku mengenai hal tersebut. Tapi ini adalah buku dari seorang entrepreneur hebat yaitu Sir Richard Branson, direktur dari grup Virgin yang sangat besar. Dia adalah seorang entrepreneur yang sangat kreatif. Ini adalah buku autobiografi mengenai petualangan dia dalam dunia bisnis. Dia melakukan itu semua dengan cara yang tidak biasa. Dia sangat menyukai petualangan ini dan hidupnya. Itulah yang membuat dia bersemangat setiap harinya. Dan inilah 3 pelajaran yang dapat diambil dari buku ini. Pertama, janganlah bersedih jika kamu tidak dilahirkan dan dibesarkan sebagai seorang entrepreneur. Richard Branson dibesarkan dengan cara yang berbeda, dan satu-satunya jalan yang dapat dia ambil setelah dia dewasa adalah menjadi seorang entrepreneur. Di buku ini diperlihatkan dia diberikan tantangan-tantangan yang diberikan sengaja oleh orang tuanya ketika dia masih kecil. Itulah kenapa kamu melihat betapa santainya dia ketika dia harus mengambil resiko dalam berbisnis, bahkan sampai miliaran dolar. Contohnya, ketika dia berusia 11 tahun, mamahnya mengirim dia untuk mengunjungi kakek neneknya yang tinggal 80 kilometer jauhnya, hanya dengan menggunakan sepeda dan tidak ada map seperti di zaman sekarang ini. Dan ajaibnya, dia berhasil mengunjungi rumah kakek neneknya dan kembali ke rumah keesokan harinya. Itulah yang membuatnya kenapa Richard Branson memiliki mental seorang juara. Tapi tentu saja kita tidak memiliki orang tua yang seperti itu. Tapi janganlah bersedih ketika kamu tidak dilatih untuk menjadi seorang entrepreneur. Karena pada zaman internet seperti sekarang ini, orang seperti saya dan kamu dapat mempelajari dan melatih dirimu. Walaupun terlihat perjalanan panjang, tapi tidak pernah terlambat untuk menjadi seorang entrepreneur. Kedua, selalu mencari tahu apa peluang di masa depan, tapi tetaplah berjalan dari satu petualangan ke petualangan lainnya. Richard Branson dikenal sebagai seorang entrepreneur yang penuh petualangan. Ketika dia berkunjung ke Pulau Necker, dia mendapatkan tiket perjalanan gratis karena dia berkata tertarik untuk membeli pulau tersebut. Tapi pada kenyataannya dia tidak memiliki uang untuk membelinya. Akhirnya dia tidak dapat pulang kembali ke Puerto Rico. Tapi di sana dia tidak menyerah dan dia menyewa sebuah pesawat seharga 2.000 dolar dan menjual seluruh tiket penumpangnya seharga 39 dolar per kursi. Akhirnya dia bisa kembali ke Puerto Rico tanpa harus membayar apapun. Bahkan dia memperoleh keuntungan dari cara tersebut. Dan ajaibnya, ketika dia sudah diusir karena memberikan penawaran yang tidak masuk akal, yaitu seharga 150.000 pound sterling untuk pulau yang bernilai 3 juta pound sterling. Tapi pada akhirnya pemilik pulau itu menjualnya senilai 180.000 pound sterling karena dia sedang butuh uang pada saat itu. Banyak petualangan yang tidak berhubungan dengan apa yang dia kerjakan. Dan mungkin kamu merasa dia adalah orang yang sangat beruntung. Dan itulah kenapa dia sukses seperti sekarang ini. Itu mungkin ada benarnya, tapi tidak seluruh kebenarannya. Richard Branson selalu mencari peluang ke depannya, tapi ketika dia mengejar sebuah peluang, dia melakukan itu dengan seluruh kemampuannya. Hanya ketika bisnis label rekamannya sudah sukses, kemudian dia melanjutkan peluang di toko retail melalui Virgin Store. Setelah itu, sukses barulah dia memulai peluang di bisnis lainnya. Dan sampai sebanyak inilah bisnis yang dimiliki oleh Virgin Group. Jadi tetaplah buka matamu, tapi jangan sampai kamu berpikir bisa melakukan semuanya sekaligus. Bangunlah satu bisnis di satu waktu, itulah cara kamu mempunyai kerajaan bisnis seperti grup Virgin. Ketiga, berlatihlah menjadi kreatif setiap hari. Satu-satunya alasan kenapa banyak bisnis dari Richard Branson yang berhasil adalah
Dia dapat melihat profit ketika kebanyakan orang tidak melihat bisnis itu dapat menghasilkan profit. Dia bisa menyelesaikan masalah-masalah itu menjadi sebuah peluang. Dan salah satu cara untuk melakukan itu adalah dengan menjadi kreatif. Karena tidak semua orang bisa berpikir untuk menyewa seluruh pesawat dan menjual semua tiket di kursi pesawat tersebut ketika dia terdampar di sebuah pulau. Hanya orang kreatif dan berani yang dapat melakukan itu. Tentu saja tidak mudah untuk menjadi kreatif, apalagi ketika kamu berada di dalam tekanan. Tapi itu dapat kamu latih. Jadi, jika ada satu pelajaran yang dapat diambil dari Richard Branson, adalah kamu harus melatih otot kreativitasmu setiap hari. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.